Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Sultan Khairullah Bahrudin, NIM 1904 1070 120. Saya mahasiswa program studi Teknik Geofisika jurusan Teknik Kebumian, Fakultas Teknik Universitas Syekh Kuala. Saya akan membahas tentang hidrogeologi. Ini untuk memenuhi tugas daripada mata kuliah Geodinamika kelas 11 dengan dosen pengampu Dr. Nazli SSI MSI PhD. Pertama kita akan membahas tentang definisi hidrologi air tanah. Hidrologi air tanah dapat didefinisikan sebagai ilmu kejadian, distribusi, dan pergerakan air di bawah permukaan bumi. Geohidrologi memiliki konotasi yang identik dengan hidrogeologi, hanya berbeda dalam penekanan yang lebih besar pada geologi. Definisi tipikal hidrogeologi menekankan terjadinya distribusi, pergerakan, dan interaksi geologis air di kerak bumi. Hidrogeologi adalah subjek interdisipliner dan juga mencakup aspek hidrologi. Sedangkan hidrologi adalah ilmu yang mendiskusikan perairan bumi, kemunculannya, sirkulasi dan distribusinya, sifat kimianya dan fisiknya, dan reaksinya dengan lingkungan termasuk hubungannya dengan makhluk hidup. Domain hidrologi mencakup sejarah kehidupan penuh di bumi. Kita lanjut ke teori dasar hidrogeologi. Hidrogeologi merupakan suatu ilmu yang menghubungkan antara material geologi dan proses maupun aktivitas air khususnya air tanah. Studi hidrogeologi meliputi berbagai bentuk serta menyangkut perubahannya antara lain dalam keadaan cair, padat, gas, dalam atmosfer, di atas dan di bawah permukaan tanah, distribusi, penyebaran aliran, dan sebagainya. Secara meteorologis, air merupakan unsur pokok paling penting dalam atmosfer bumi. Air yang menjadi bagian dari pori-pori batuan disebut air soil. Apabila kapasitas kebasahan tanah ini terlampaui, maka kelebihan airnya akan mengalir tegak mencapai air tanah. Aliran air tanah atau groundwater flow akan menjadi sesuai dengan hukum fisika. Air yang mengalir dalam suatu situasi dan kondisi tertentu akan mencapai danau, sungai, laut menjadi depression storage atau simpanan air yang disebabkan oleh kubangan atau cekungan, saluran dan sebagainya, serta mengalir ke tempat yang lebih. Kita lanjut ke siklus hidrologi. Secara etimologi, hidrologi berasal dari dua kata, yaitu hidros yang berarti air dan logos berarti ilmu. Dengan demikian, secara umum hidrologi dapat berarti ilmu yang mempelajari tentang air. Konsep yang umum itu kini telah berkembang sehingga cakupan objek hidrologi menjadi lebih jelas. Menurut Marta dan Adi Dharma pada tahun 1983, bahwa hidrologi adalah ilmu yang mempelajari tentang terjadinya pengaliran dan penyebaran air di bumi, baik di atas maupun di bawah permukaan bumi, tentang sifat fisik, kimia air serta reaksinya terhadap lingkungan dan hubungannya dengan kehidupan. Berdasarkan konsep tersebut, hidrologi memiliki ruang lingkup atau cakupan luas. Secara substansial, cakupan bidang ilmu itu meliputi 1. Asal mula dan proses terjadinya air. Yang kedua, pengaliran penyebaran air. Yang ketiga, sifat-sifat air. Dan yang keempat, keterkaitan air dengan lingkungan dan kehidupan. Kita lanjut ke pengertian air tanah. Air tanah yang mengisi pori tanah atau rongga batuan didefinisikan dalam keadaan jenuh. Jika di bagian bawahnya tertahan oleh suatu lapisan kedap air dan di atasnya dibatasi oleh suatu muka air, water table, atau lapisan kedap air lainnya. Berdasarkan lapisan pembatas atas, maka air tanah dapat dibedakan menjadi yang pertama air tanah bebas atau free groundwater. Jika bagian atasnya dibatasi oleh suatu muka air dengan tekanan 1 atmosfer. Yang kedua, air tanah tertekan atau confined groundwater. Jika bagian atasnya dibatasi oleh suatu lapisan kedap air dengan tekanan lebih dari 1 atmosfer. Menurut Herlambang, air tanah adalah air yang mengalir di dalam tanah yang terdapat di dalam ruang antar butir batuan dan lapisan disebut aquifer. Lapisan ini mudah mengalirkan air tanah disebut lapisan permeable, seperti lapisan yang terdapat pada pasir atau kerikil. Sedangkan lapisan yang sulit dilalui air tanah disebut lapisan impermeable, seperti lapisan lempung. Lanjut ke asal dan umur air tanah. Air tanah dapat berasal dari berbagai kejadian dan umur relatif. Jenis-jenisnya adalah A. Meteoric water atau vadose water, yaitu air tanah yang berasal dari air hujan terdapat pada lapisan tanah yang tidak jenuh. B. Phreatic water atau air freatis, yaitu air tanah yang terdapat pada lapisan kulit bumi yang porus atau sarang.
berada di atas lapisan kedap air atau di antara dua lapisan kedap air. C. Connect water atau air tanah tubir, yaitu air tanah yang terperangkap dalam pori atau celah interstices batuan endapan. Sejak proses pengendapan berlangsung, termasuk air yang terperangkap pada rongga-rongga batuan beku lelehan saat magma keluar ke permukaan bumi. Air dapat berasal dari air laut atau air darat. Yang D. Fossil water atau air fosil. Istilah ini sering disamakan dengan connect water, yaitu air yang terperangkap dalam pori antar batuan dan tetap tinggal pada batuan tersebut sejak sedimentasi itu terjadi. E. Genevieve water, air magma, yaitu air yang berasal dari dalam bumi atau magma. Air ini bukan dari atmosfer atau air permukaan. F. Pellicular water atau air pellicular, yaitu air yang tersimpan dalam tanah karena tarikan molekul-molekul tanah. G. Artesian water, air artesis, yaitu air yang berada di antara dua lapisan batuan yang kedap tidak tembus air sehingga dapat menyebabkan air tersebut dalam keadaan tertekan. Oleh karena itu, air artesis dinamakan juga air tekanan, pressure water. Apabila air tanah ini memperoleh jalan keluar, baik disengaja maupun tidak, maka akan keluar dengan kekuatan besar ke permukaan bumi. Terjadilah sumber air artesis. Kita lanjut ke cekungan air tanah. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2008 tentang air tanah. Cekungan air tanah atau CAT didefinisikan sebagai suatu wilayah yang dibatasi oleh batas hidrogeologis, tempat semua kejadian hidrologis seperti proses pengimbuhan, pengaliran, dan pelepasan air tanah berlangsung. Secara hidrogeologi, unit terbesar dengan suatu batas tertentu disebut sebagai cekungan air tanah, yang menunjukkan suatu cekungan endapan sedimen atau sedimentary basin. Cekungan endapan sedimen adalah suatu daerah pengendapan telah terjadi secara terus-menerus untuk suatu periode waktu tertentu dan terbentuk dari akumulasi lapisan-lapisan yang tebal. Hidrogeologi, hidro berarti air, geologi berarti ilmu mengenai batuan. Hidrogeologi merupakan bagian dari hidrologi yang mempelajari penyebaran dan pergerakan air tanah dalam tanah dan batuan di kerak bumi, umumnya dalam akuifer. Daerah imbuhan air tanah adalah daerah resapan air yang mampu menambah air tanah secara alamiah pada cekungan air tanah. Daerah lapisan air tanah adalah daerah keluaran air tanah yang berlangsung secara alamiah pada cekungan air tanah. Pasal 3 menyebutkan cekungan air tanah ditetapkan berdasarkan kriteria sebagai berikut. A. Mempunyai batas hidrologis yang terkontrol oleh kondisi geologis atau kondisi hidrolik air tanah. B. Mempunyai daerah imbuhan dan daerah lepasan air tanah dalam satu sistem pembentukan air tanah. Dan C. Memiliki satu kesatuan sistem aquifer. Aquifer adalah lapisan yang dapat menyimpan dan mengalirkan air dalam jumlah yang signifikan. Contoh lapisan ini antara lain adalah pasir, kerikil, batu pasir, batu gamping, rekahan. Kondisi aquifer tidak lepas dari kondisi geologi dan hidrogeologi di daerah tersebut. Oleh sebab itu, informasi-informasi kondisi geologi ini perlu diketahui. Aquifer merupakan suatu lapisan batuan yang menyimpan dan mengalirkan air. Secara hidrodinamik di alam ada tiga tipe aquifer, yaitu confined aquifer, unconfined aquifer, leaky aquifer. Sampailah kita pada penutup. Dengan adanya fluktuasi muka air tanah, maka akan mempengaruhi keluarannya, baik itu sebagai sungai yang melaba atau merugi, yang sangat tergantung kedudukan muka air tanah terhadap sungai. Serapan tebing akan mempengaruhi debit banjir, sedangkan base flow akan menentukan ada tidaknya air sungai pada musim kemarau panjang dan tambahan debit banjir. Kondisi pemukiman, urbanisasi, meteorologi, dan perubahan iklim global akan mempengaruhi muka air tanah. Kesegaran air tanah dapat ditinjau dari pengukuran TDS. Terdapat beberapa golongan air tanah, yaitu air tanah segar jika TDS kurang dari 1000 mg per liter, payau jika 1000 sampai 10.000, asin antara 10.000 hingga 100.000, dan beragam jika lebih dari 100.000 mg per liter. Sumber utama dan penyebab polusi air tanah dapat dikategorikan kota, industri, pertanian, dan lain-lain. Sebagai besar polusi berasal dari pembuangan limbah atau ke tanah. Sekian dari saya. Apabila ada kekurangan, saya mohon maaf. Saya masih belajar. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.